Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhruddin Mansur, SEI, MEI, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi Islam. 0930058804 pada Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa kita kenal dengan PDD UKT PT melalui bidang pendidikan bagian pengajaran. Ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yang menjadi fokus utama pada program studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mata kuliah Kewirausahaan 1, di mana Kewirausahaan 1 ini ditempati pada semester 3 dengan bobot 2 SKS, 14-16 pertemuan, dan mata kuliah ini bersifat wajib. Secara luring dan daring, mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Background pendidikan saya yang linear, S1, S2 Ekonomi Syariah, dan juga sebagai praktisi dan pegiat UMKM, insya Allah metode yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa merupakan hal-hal yang real, terupdate, yang dibutuhkan saat ini. Adapun deskripsi mata kuliah ini secara umum akan membahas makna kewirausahaan, maksud dan tujuan belajar kewirausahaan, perubahan mindset dari mencari pekerjaan menjadi membuka lapangan pekerjaan. Setelah itu, akan adanya praktek memulai usaha, kemudian sambil asesmen praktek usaha tersebut, agar apa? Agar terciptanya kemandirian secara ekonomi saat berstatus mahasiswa, sehingga dapat menjadi bekal saat mereka sarjana kelak. Capaian pembelajaran lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang dibebankan pada mata kuliah kewirausahaan ini yaitu CPL yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religiusitas. CPL yang kedua, menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis serta menjabarkannya dalam rencana operasional. CPL yang ketiga, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah. CPL yang keempat, mengembangkan dan mengelola jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ada 4. 1. Karakter kewirausahaan. Kedua, rencana bisnis. Yang ketiga, manajemen keuangan. Dan keempat, sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 4. 1. Karakter wirausahawan. Yang kedua, rencana bisnis. Yang ketiga, manajemen keuangan. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Adapun sub dari CPMK ada 6. 1. Prinsip dasar kewirausahaan. 2. Karakter wirausahawan. 3. Rencana bisnis. 4. Produksi. 5. Pemasaran. Dan 6. Prinsip dasar ekonomi Islam. Adapun topik atau bahan kajian terdiri dari 13. 1. Menjadi wirausahawan. 2. Karakter wirausaha yang pertama. 3. Karakter wirausaha yang kedua. 4. Perencanaan bisnis. 5. Produksi usaha. 6. Teknologi. 7. Branding. 8. Pemasaran 1, 9. Pemasaran 2, 10. Manajemen keuangan 1, 11. Manajemen keuangan 2, 12. Sumber daya manusia, dan 13. Prinsip dasar ekonomi Islam. Adapun referensi 1. Suryana Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses, edisi keempat, Salemba 4, tahun 2013, Jakarta. Referensi kedua, Panduan Penyusunan Proposal PKMK, Belmawa Kemristek Dikti, tahun 2015, Jakarta. Dan ketiga, modul kewirausahaan pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun model pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui ceramah, pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa dan sekaligus memberi motivasi. Yang kedua, melalui small group discussion, yaitu mahasiswa mendiskusikan masalah yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, tugas mandiri, yaitu tugas individu, praktek bisnis. Dan yang keempat, discovery learning, yaitu pemberian materi kepada mahasiswa sebelumnya sebagai bahan awal pembelajaran. Adapun media pembelajarannya ada 7. 1. Melalui dokumen akan diberikan kepada mahasiswa berupa materi, yaitu dokumen atau file. Yang kedua,
melalui video, pemutaran video saat terdapat contoh kasus yang diberikan pada mahasiswa. 3. Pemberian tugas mandiri, yaitu berupa praktek bisnis. Yang keempat, melalui slide dalam PowerPoint. Yang kelima, adanya kuis dan hadiah. Yang keenam, Google Meet atau Zoom jika saat online. Dan yang ketujuh, WhatsApp Group. Ini bagian dari asesmen dalam praktek bisnis ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan pemirsa yang kami banggakan, berikut ini marilah kita saksikan salah satu video proses pengajaran yang dilakukan via luring atau offline pada mata kuliah Kewirausahaan 1 pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita mulai pertemuan kuliah Kewirausahaan 1 ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya dan memang aturan di kampus kita Universitas Muhammadiyah Makassar itu ditekankan untuk mengaji terlebih dahulu dan sesuaikan ayat Al-Quran terkait mata kuliah kita yaitu kewirausahaan. Sudah ada di depan layar adik-adik sekalian surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 29. Dari adik-adik sekalian siapa yang mau mengaji membacakan? Oh ya, saudari Nur ya. Silakan Fadl dimulai dengan ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa 'aqimus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Terima kasih atas bacaan Al-Quran dan terjemahannya. Sedikit saya ulas atau menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dalil kewirausahaan. Untuk apa? Agar kita selain mendapatkan teori ekonomi secara umum, tapi juga diimbangi dengan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Makna dari Al-Fatir 29 ini adalah pada tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Artinya siapa yang sedang berniaga atau berbisnis supaya perniagaannya, berbisnisnya, berusahanya, berdagangnya itu tidak rugi, maka syaratnya adalah ada di sini. Yaitu yang pertama adalah sholat, kemudian menginfakkan sebelumnya, maaf, betul ya, sudah dikoreksi, membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, berinfak. Infaknya dengan cara apa? Bisa cara diam-diam maupun terang-terangan. Nah, itulah orang-orang yang mengharapkan, alhamdulillah tadi telah dibacakan surat dan artinya dan maknanya. Selanjutnya, pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua dengan beberapa teori, kemudian motivasi, dan akan diselingi oleh kuis kita ya. Nah, pada pertemuan pekan lalu kita telah mendapatkan penjelasan terkait rencana pembelajaran kita dalam satu semester, kemudian tata tertib saat di kelas, kemudian bagaimana tata tertib saat izin, kemudian berapa kehadiran, lalu puasa seperti apa. Alhamdulillah itu pekan lalu, dan juga kita sudah silaturahim ya. Saya mengenalkan diri, dosen ke mahasiswa, dan sebaliknya juga mahasiswa juga setelah menjelaskan menggunakan dirinya kepada dosen. Alhamdulillah. Kita sekarang masuk ke pertemuan kedua atau pekan yang kedua terkait makna dari kewirausahaan. Nah, supaya tidak terlalu panjang dulu menjelaskannya apa, harus dasarnya dulu ini makna kewirausahaan. Karena ternyata banyak dari teman-teman
di luar sana yang mempelajari kewirausahaan, baik mahasiswanya maupun dosennya juga, mohon maaf, kurang jelas dalam memaknainya. Untuk itu saya coba menjelaskan makna kewirausahaan. Kira-kira saya bertanya, kewirausahaan ini dari kata apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangannya? Ya. Kewirausahaan itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Oh ya, ternyata kewirausahaan itu dari kata wira dan usaha ya. Apakah betul? Kita cek. Oh iya, betul ya, wira dan usaha. Kemudian kalau dari situ saja, apakah sudah jelas atau belum? Belum. Ya, masih perlu penjelasan lagi. Kira-kira nih, ada yang tahu makna dari wira? Mungkin pernah ada yang dengar wira. Mungkin pernah dengar film Wira Sableng? Wira Sableng? Enggak ya? Oh berarti zaman saya belum ada. Zaman kita belum ada. Wira dan usaha. Siapa yang tahu wira? Ada yang tahu? Coba gantian lagi ya. Wira itu artinya berjuang, Pejuang. Oke. Ada lagi yang lain? pahlawan, Ada yang lain? Pejuang pahlawan. Ya, belakang. budi luhur, Orang yang berbudi luhur ya. Lalu ada lagi? sama jadi pahlawan. Sama ya pahlawan. Oke. Dari tiga ada jawaban yang berbeda. Coba. Berani. Jadi wira itu berani. Pindah. Aku dan pantang menyerah. Agung pantang menyerah. Masih ada? Teladan. Kayaknya sudah habis digoreng semuanya. Oke, ternyata wira itu seperti itu ya. Coba kita cek. Oh ya, cukup sesuai dengan yang pahlawan, budi luhur, agung pantang menyerah, teladan, berani. Ini sifatnya baik-baik semua ya. Baik, tujuan pasti baik, pahlawan baik, budi luhur. Tetapi tidak ada dalam makna wira itu. Di situ jawabannya maknanya adalah sabar, tidak berbohong, ikhlas. Tidak ada ya. Sama-sama baik, ikhlas baik, bersabar baik, apalagi tidak berbohong, itu kan jiwa sifat-sifat baik ya. Tapi ternyata bukan merupakan pengertian dari wira. Ternyata ini wira di atasnya lagi orang baik biasa, di atasnya lagi sifat orang yang baik yang standar. Ini di atasnya lagi. Kenapa di atasnya standar? Coba kita lihat baca. Ada pahlawan, budi luhur, agung pantang menyerah, teladan. Teladan kan pasti hampir semua kebaikan ada ya. Nah, itu ternyata wira itu levelnya seperti itu. Jiwa yang dimiliki seorang wira. Kita lanjut yang kedua, yang usaha. Apa sih pengertian usaha? Ya, yang tadi yang belum angkat tangan, silakan. Kira-kira siapa ya? Silakan. Nur ya lagi ya. Apa itu usaha? Anda ketahui terkait usaha? Usaha itu bekerja dan beramal. Bekerja, beramal. Oke, bisa masuk. Ada lagi yang lain? Ya. Melakukan sebagai bisnis. Melakukan suatu bisnis. Oh ya, bisa juga. Yang laki-laki. Apa itu usaha? Kira-kira. Biar kita kasih kesempatan dulu ya laki-laki. Usaha itu ya kita lihat saya. Saya nggak usaha itu ya membuat sesuatu. Membuat sesuatu yang melakukan sesuatu. Oke. Ada satu lagi. Ya. Upaya. Berupaya ya. Kalau bahasa syariah Islamnya apa berupaya? Berikhtiar ya, apapun yang dilakukan proses dalam ikhtiar itulah usaha, baik bekerja maupun berbisnis ya, itu termasuk kegiatan yang menuju itu. Banyak makna wirausaha di luar sana, baik kita cari di Google maupun di buku, itu maknanya, penjelasannya itu sangat banyak. Tidak ada yang bagus satu pengertian ya. Jadi boleh siapa profesor siapa yang mengatakan pengertian wirausaha adalah bla bla bla, dan siapa lagi dosen siapa yang mengatakan, peneliti siapa yang mengatakan, penerbit buku, penulis buku juga mengatakan pengertian wirausaha, macam-macam tidak apa-apa. Tapi kata kuncinya adalah di sini harus akarnya dari kata wira dan usaha. Boleh pengembangan penjelasan lain silakan, tapi kata kuncinya tidak boleh keluar dari makna wira dan makna usaha. Bisa dipahami? Kita diarahkan bukan sebagai pedagang, tapi ke pengusaha, bukan juga ke karyawan. Lalu muncullah pemikiran, apa sih perbedaan dari pedagang dan pengusaha? Selama ini kayaknya sama dengan pengusaha, itu ya pedagang juga, itu juga berbisnis. Nah saya mau tanya di sini, kuis ya, nanti dapat baprasnya, nanti dapat jawaban yang benar akan didapat
bukber ya. Dapat berpres di warung Hasanah Kitchen, insya Allah. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih bedanya pengusaha dan apa itu bedanya pedagang? Boleh jadi kasih contoh, silakan. Oh ya, atas nama Siti Hanimah. Oke, silakan. Menurut pendapat saya, perbedaan antara pengusaha dan pedagang itu, di mana pengusaha itu adalah produk yang kita produksi sendiri lalu dijual kembali. Kemudian kalau pedagang itu adalah produk yang diproduksi oleh orang lain lalu kita jual kembali. Oke, hampir benar 100%. Ada sedikit lagi yang perlu diluruskan. Ada sedikit. Apa? Ada satu orang. Biar gantian. Kita kasih kesempatan satu lagi. Ayo, siapa mau mencoba? Siapa satu lagi yang mau mencoba? Apa sih bedanya pengusaha? Pengusaha itu ya produknya usaha. Pedagang produknya dagang. Dagang orangnya pedagang. Usaha orangnya pengusaha. Atau siapa yang mau kasih contoh deh? Bedanya pengusaha sama pedagang. Ada yang berani kasih contoh produknya, teknisnya seperti apa? Oke, kita kasih kesempatan untuk teman laki-laki. Baik. Menurut buku yang saya baca, mau pengusaha itu adalah menjalankan sesuatu. Kita memulai prosesnya dari awal. Sedangkan pedagang itu dia memang membeli barang dari produksi lain, dia yang menjualnya kembali tanpa ada tambahan sedikit. Nah, lebih lengkap ya. Tadi dia disebut dari orang lain, tapi saya membeli dari orang lain. Kata-kata membeli dari orang lain tadi belum terucap ya. Ya, itu maksudnya orang lengkap. Alhamdulillah saling melengkapi. Terima kasih banyak tempat. Banyak istilahnya pedagang kaki lima. Tidak ada disebut pengusaha kaki lima ya. Adanya pedagang kaki lima. Karena apa? Apa yang membedakan? Kenapa dia disebut pedagang kaki lima? Ini pertanyaan lagi, silahkan. Apa karena orangnya atau kolor jualannya? Ayo, silakan. Menurut saya itu kenapa dikatakan pedagang kaki lima karena kan manusia punya kaki dua, kemudian orang itu jualannya kayak jualannya kan biasanya 3 rodanya jadi. Oh gitu ya. Oh nggak apa-apa. Oh ini penjelasan. Kita mau mengetahui apa sih maksud dari tujuan kita belajar wirausaha itu? Maksud dari kita belajar wirausaha atau kewirausahaan itu apa sih maksudnya? Yang pertama maksud dari kita belajar wirausaha untuk belajar, kemudian sambil belajar juga kita sambil latihan untuk memulai menjadi seorang wirausahawan. Sejak kapan? Sejak mahasiswa semester ini. Bukan nanti, bukan semester depan, bukan saat lulus, tapi saat ini. Jangan ditunda-tunda seperti itu ya. Untuk belajar latihan memulai wirausaha saat ini. Jadi sambil teori di kelas kami berikan, dosen berikan dan pasti ada motivasi dan lainnya, juga perlu action yang diterapkan oleh adik mahasiswa sendiri. Kemudian selanjutnya apa? Yang kedua, setelah dimulainya wirausahawan sejak mahasiswa, nah pastikan ada transaksi di sana, ada bisnis, ada jual beli. Harapannya bisnisnya mulai kita jalankan dan lancar, itu harapannya agar mandiri secara ekonomi, agar mahasiswa itu mandiri secara ekonomi saat kuliah. Saya tahu ada mahasiswa sini ada perantau ya, perantauan dari luar Sulawesi bahkan luar Makassar banyak ya. Nah itu mandiri secara pribadi, kos-kosan sendiri itu biasa ya, sudah biasa. Tapi bagaimana diciptakannya lagi mempunyai mandiri secara ekonomi, finansial. Untuk apa ekonomi, indikatornya mandiri secara ekonomi apa? Yaitu pertama, bisakah ada mahasiswa sudah bisa membayar SPP-nya masing-masing dari hasil perjualan usahanya. Kemudian apakah yang kedua sudah bisa juga membayar kos-kosannya yang 1 tahun 5 juta bahkan 110 juta. Kemudian yang ketiga, bisakah ada mahasiswa sendiri yang mencari rezeki untuk membiayai kuotanya, pulsanya, dan transportasinya. Dan terakhir makannya, konsumsi 3 kali 1 hari itu. Nah itulah motivasinya mengapa kita belajar berwirausaha. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa sih maksudnya?
kita belajar wirausaha untuk sebagai bekal. Bekalnya apa? Bekal dibawa pasca kuliah. Pasca kuliah itu artinya setelah sarjana, setelah diadakan wisuda. Sudah ada bekal wirausaha kita bangun saat semester ini, lalu dilanjutkan semester depan, walaupun tidak ada mata kuliah wirausaha, tetapi usaha tak berlanjut harapannya sampai wisuda itu masih ada usaha tak bahkan berkembang. Nah, setelah wisuda kita tidak khawatir lagi, kita bisa melanjutkan usaha, Anda bisa melanjutkan usahanya. Kalau sudah tidak bisa sendiri, minta bantuan orang lain. Itu artinya Anda sudah bisa merekrut karyawan. Nah, kalau istilah merekrut karyawan berarti otomatis mengurangi pengangguran diri sendiri. Ada yang masih sendiri mengurangi pengangguran dan orang lain terbantu. Nah, inilah juga tugasnya dari pemerintah, bagaimana mengurangi tingkat pengangguran. Nah, kita salah satunya dari mahasiswa dari kampus membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran lewat apa? Cara apa? Berwirausaha. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tujuannya apa sih dari kita belajar berwirausaha ini? Nah, saya coba merangkum ada sedikitnya ada 3 sampai 4. Nah, yang pertama adalah agar menjadi pengusaha. Istilahnya itu entrepreneur. Kita sering mendengarkan kata-kata entrepreneur baik di dalam kelas maupun ikut seminar, ada iklan entrepreneur ya. Itu pengusaha atau wirausaha ya. Nah, kadang juga disebut wira swasta. Dulu waktu tahun 90-an di KTP orang tua kita atau keluarga kita, kalau tidak jadi PNS itu istilahnya wira swasta. Jadi di kolom KTP itu wira swasta. Istilahnya sekarang itu wirausaha. Dulu itu wira swasta. Ya, malah sering dengar wirausaha kan saat ini, tapi dulu itu jarang didengar adanya wira swasta. Nah, kalau bahasa istilah lainnya itu self-employed. Self-employed, orang yang bekerja sendiri tanpa mengikut dengan bosnya. Dia bekerja sendiri untuk dirinya sendiri tanpa digaji. Nah, bisa juga untuk diri sendiri dan karyawannya tanpa mengharap gaji yang pasti setiap bulan yang standar. Itu self-employed. Kemudian apa sih tujuan yang lainnya? Kalau kita berusaha, otomatis kita menggaji orang, bukan kita minta gaji. Setiap bulan para pengusaha itu mengumpulkan karyawannya, apalagi bulan Ramadan itu ada istilahnya THR. Nah, itu mulianya seorang pengusaha yang punya karyawan itu memberikan gaji ke karyawannya. Satu karyawan digaji akan mendapatkan minimal 3 rezeki yang dibawa per keluarganya. Misalnya pengusaha A mempunyai 5 karyawan. Satu karyawan yang digaji itu mempunyai suami atau istri dan anaknya. Jadi 3 manfaat orang yang bisa diberikan dalam satu karyawan. Kalau 5 karyawan berarti 3 kali 5 berapa? 15 orang karyawan yang keluarga karyawan bisa mendapat manfaat. Artinya apa? Bisa kita lihat istilahnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada slogan itu yang sering kita dengar, tangan di atas lebih baik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada minta. Nah, inilah motivasi juga dari tujuan wirausaha. Kemudian terakhir, tujuan kita mempelajari kewirausahaan ini yang pastinya bukan sebagai pedagang ataupun karyawan. Ini levelnya lebih tinggi daripada pekerjaan itu. Bagaimana yang tidak ada menjadi ada, bagaimana yang susah menjadikan solusi. Itu kan tadi dari sifat dari jiwa wira tadi. Dia pahlawan, berani, jujur, pantang menyerah, teladan. Nah, kalau pedagang dan karyawan tidak perlu memiliki jiwa itu. Makanya ini memang mata kuliah kita ini sangat penting. Bahkan pentingnya mata kuliah perusahaan ini tidak cuma jurusan kita di hukum ekonomi syariah, tidak cuma semua jurusan yang ada di Fakultas Agama Islam ini, bahkan seluruh prodi jurusan yang ada di kampus Unismu ini ada mata kuliah kewirausahaannya. Di FKIP, ada juga di pendidikan, guru TK, guru SD, bahkan di kedokteran pun ada mata kuliah kewirausahaan. Saat ini, awalnya sebelum adik-adik masuk di kampus ini, mungkin dari orang tua kita masing-masing ada di kampung tersebut itu menitik beratkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa kuliahlah yang rajin agar IPK-nya tinggi sehingga bisa melamar di
suatu kantor ataupun di sebagai PNS. Nah, mungkin seperti itu ya, betul kan? Betul ya. Nah, itu tidak salah semestinya tidak salah 100%, tapi kita perlu juga membuka wawasan bahwa bekerja itu tidak hanya sebagai pegawai, tidak hanya sebagai karyawan maupun PNS. Bahkan menjadi seorang wirausahawan itu adalah lebih dari sekedar bekerja. Kenapa disebut lebih dari sekedar seorang wirausahawan? Karena pertama, dia sudah kerja di usahanya sendiri, dia pasti kerja kan? Dia bagaimana memulai usaha, lalu mengembangkan, lalu mencari karyawan lagi, tetap dia bekerja. Nah, bahkan bekerjanya itu seorang wirausahawan itu tidak cuma 8 jam kerja seperti karyawan biasa, bahkan sampai lebih, bahkan 24 jam. Cuma tidur saja dia tidak bekerja. Makan pun mungkin sambil itu PR-nya silahkan cari ide bisnis. Baik itu carinya lewat kita terjun ke lapangan, ada yang terjun ke lapangan maksudnya lihat keramaian di tempat wisuda misalnya, di tempat Car Free Day misalnya, banyak orang di sana kumpul, kira-kira apa sih yang bagus untuk dijadikan bisnis di situ. Ataupun bisa cara cari idenya itu dari YouTube. Bisa buka YouTube dengan judul bisnis mahasiswa, ide bisnis saat mahasiswa. Itu insya Allah banyak contoh-contoh yang telah dilakukan teman-teman mahasiswa yang lain yang telah menjalankan bisnisnya. Ya, bisa dari situ juga kita bisa dapatkan idenya ya. Jadi tolong masing-masing adik-adik sekalian, setiap mahasiswa tolong pikirkan 2 ide usaha. Nanti pekan depan itu kita bahas. Jadi satu orang menjelaskan apa ide usaha, apa ide bisnisnya, misalnya kuliner, makanan atau minuman kah, lalu lebih detail lagi minumannya apa, apakah minuman semacam es teh, jeruk atau bubble dan sebagainya, atau makanan apa, apakah khas Makassar kayak coto atau jarang potet, tapi yang jarang potet yang seperti apa, isinya telurnya apa, bukan lagi telur ayam tapi telur burung puyuh misalnya, lebih didetailkan lagi ya. Nanti kita olah di kelas, nanti saya berikan saran, masukan. Nanti dari dua ide itu kira-kira yang lebih bisa kita lakukan saat ini semester ini, bukan menunda semester depan, bukan menunda setelah sarjana. Nah, itu nanti saya coba arahkan yang mana lebih pas dari 2 opsi ide tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum ditutup, ada pertanyaan dari adik sekalian? Semoga bisa dipahami semua apa yang telah dijelaskan dari awal ya. Semoga baik itu pengertian sudah dipahami, maksud tujuan, perbedaan antara pedagang dan pengusaha, tidak lagi bingung kenapa disebut pedagang, kenapa disebut pengusaha ya. Tidak perlu lagi. Lalu itu kita akan juga berupaya menuju pengusaha, menjadi seorang pengusaha saat kita sedang mahasiswa. Supaya apa? Supaya mandiri secara ekonomi. Tidak memberatkan lagi kedua orang tua yang di sana berjuang mati-matian, keras keringat banting tulang, masih mengupayakan kita sebagai mahasiswa untuk dibiayai. Padahal kita semuanya sudah dewasa, bukan lagi anak SMP, bukan lagi anak SMA yang masih berharap meminta, tetapi saatnya mahasiswa itu di atasnya siswa ya, maha, di atasnya lagi siswa biasa. Jadi bukan seorang siswa biasa kalau mahasiswa. Jadi harus ditekankan juga mandiri. Baik, terima kasih. Kita cukupkan karena waktu juga sudah habis. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi video pengajaran pada mata kuliah Kewirausahaan 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.